Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasailu ila talabatil ilmi. Ini risalah-risalah atau surat-surat yang dikirimkan kepada para penuntut ilmu. Judulnya Nasrul La'ali wad Durari fil Kashfi an Masailil Qada'i wal Qadar. Nasrul La'ali tebaran mutiara, wadurar dan tebaran intan berlian fil kashfi dalam membuka tabir an masailil qada'i wal qadar tentang masalah-masalah qada dan qadar, masalah yang sangat rumit untuk dipahami. Ta'lif karangan Asy-Syaikh Hasan bin Ali As-Saqqaf afallahu taala anhu. Ini cetakan pertama tahun 1435 atau 2014. Dicetak di percetakan Daru Imamin Nawawi, Tubi'a bi Beirut. Ini dicetak di Beirut. Kalau pengen litawasuli ma'al mu'allif, pengen menghubungi pengarangnya, Al-Saqqaf apa namanya ini? hotmail.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala al-qaili fi kitabi inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang berkata ya Allah dalam kitabnya yang mulia. Apa kata Allah? Inna hadainahu, sesungguhnya kami telah beri petunjuk akannya akan jalan. Adakala syakiran, adakala hal keadaan orang itu yang bersyukur, adakala yang kufur. Wal qaili fi kitabihi, Allah yang berkata ia dalam kitabnya, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun bermula kaum Samud, fahadainahum maka telah kami beri petunjuk kepada mereka, fastahabbul ama maka mereka menyukai akan kebutaan. Artinya mereka memilih buta 'alal huda di atas petunjuk. Mereka lebih memilih buta daripada petunjuk. Fa'akhadhatuhum sa'iqatul azabil hauni, maka mengambil oleh mereka oleh petir azab yang ringan. Nah, masih ringan nih. Sa'iqatul azabil hauni, maka mengambil akan mereka oleh sa'iqah, oleh petir siksa yang ringan, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang adalah mereka usahakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-thayyibil athhar. Bermula salat dan salam itu senantiasa tercurah kepada junjungan kita, maula kita yaitu Muhammad, wa ala alihi dan kepada keluarganya beliau at-thayyibin yang baik-baik, al-athhar lagi yang suci, wa ala ashabihil muttaqin al-abrar dan kepada sahabat-sahabat beliau yang bertakwa lagi yang baik-baik. Amma ba'du, adapun sesudah basmalah, salah dan salam, fahadza juz'un nabhasu fihi mas'alatal qada'i wal qadar wa khalqi af'alil ibad. Maka bermula ini satu bahagian, satu juzuk nabhasu fihi yang kami bahas dalamnya juzuk mas'alatal qada, akan masalah qada dan qadar, wa khalqi af'alil ibad dan akan masalah tercipta segala perbuatan-perbuatan hamba. Wa nubayyinu fihi haqiqata mas'alatil qada'i wal qadari allati waqa'an niza'u fiha bainan nasi 'ala ikhtilafi madzahibihim wa firaqihim. Dan kami jelaskan dalamnya juzuk akan hakikat permasalahan qada dan qadar, allati, masalah allati waqa'an niza'u yang terjadilah oleh perdebatan, fiha dalamnya masalah, bainan nas antara manusia, 'ala ikhtilafi madzahibihim berdasarkan perbedaan mazhab-mazhab mereka, wa firaqihim dan firqah-firqah mereka. Haitsu ikhtalafu, sekira-kira mereka berbeda pandangan. Hal af'aluna allati naqumu biha Allahu ta'ala huwa fa'iluhu wa sani'uha, apakah segala perbuatan-perbuatan kita, perbuatan naqumu biha yang kita lakukan dengannya perbuatan, Allahu ta'ala huwa fa'iluhu, bermula Allah ta'ala itu yang memperbuatnya dan yang menciptakannya, am nahnul fa'iluna was sani'una laha, atau kita, am nahnu atau bermula kita itu yang melakukan, wasani'un dan yang membuat laha baginya segala perbuatan. Artinya perbedaan mazhab segala macam dalam masalah perbuatan kita, segala perbuatan yang kita lakukan. Apakah itu memang perbuatan kita sendiri, bikinan kita sendiri, atau justru itu perbuatan Allah yang bikin? Kita sholat, kita puasa, apa Allah yang menciptakannya, Allah yang melakukannya, atau kita sendiri?
Qalal mukhti'un, berkatalah oleh orang-orang yang bersalah. Apa kata mereka? Innallaha ta'ala huwa fa'iluha wa sani'uha. Bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itulah, Allah lah fa'iluha yang melakukan segalanya perbuatan, wa sani'uha dan yang membuat segalanya perbuatan, wa annahu laisa fil wujudi fi'lun li ghairihi subhanah, dan bahwa sungguhnya hal wasyi' itu tidak ada dalam wujud ini, tidak adalah dalam wujud ini, dalam alam ini itu perbuatan li ghairihi bagi selainnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu golongan orang menyatakan bahwa semua yang kita lakukan itu Allah yang melakukannya, Allah yang menciptakannya. Bahkan dalam wujud alam ini tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Wa tawassalu bi annana mujbirin wa mukrihin ala af'alina. Dan sampailah mereka dengan bahwa sungguh kita semua ini mujbarin, kita ini semuanya terpaksa. Wa mukrahin, kita ini terpaksa ala af'alina, terhadap segala perbuatan-perbuatan kita. Wa annal abda majburun fi suratin mukhtarin, atau fi surati mukhtar. Mereka sampai kepada sungguh hamba itu majbur, semua hamba ini terpaksa dalam gambaran orang yang bebas. Kita kelihatannya bebas, tapi sebenarnya terpaksa. Semuanya sudah berdasarkan takdir dan kehendak Allah. Ini satu golongan. Wa bisani i'taqadu bi anna qabaihal af'alil lati yaqumun nasu hiya lillahi ta'ala sun'an wa fi'lan wa khalqan. Wa bittali, dan dengan begitu i'taqadu, mereka meyakini bi anna qabaihal af'al, dengan bahwa sungguh segala keburukan-keburukan perbuatan, artinya perbuatan-perbuatan yang buruk, allati yaqumun nasu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, hiya lillah, dianya perbuatan yang buruk itu milik Allah Ta'ala, sun'an wa fi'lan wa khalqan, milik Allah, baik yang membuatnya Allah, fi'lan yang melakukannya Allah, khalqan yang menciptakannya juga Allah. Wa haula yuqalu lahumul jabariyah, dan bermula mereka itu dikatakan orang bagi mereka akan jabariyah. Orang yang seperti itu disebut sebagai orang jabariyah, artinya semua melakukan berdasarkan keterpaksaan. Wa qala ahlul haqqi inna af'alal ibadi hiya fi'lul ibadi wa sun'uhum wa anna Allah ta'ala makkanahum minha bihaitsu khalaqa lahum qudratan wa iradatan wa ikhtiyaran. Wa qala ahlul haqq, berkatalah oleh orang-orang yang ahlul haqq, orang yang benar, an af'alal ibad, bahwa sungguh segala perbuatan-perbuatan hamba, hiya dianya perbuatan hamba itu fi'lul ibad, itu perbuatan hamba sendiri, wa sun'uhum, dan bikinan hamba sendiri. Wa annallaha ta'ala makkanahum, dan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu makkanahum, memungkinkan ya Allah akan mereka, artinya mentamkin, membiarkan ya Allah akan mereka, minha darinya berbuat, bihaisu dengan sekira-kira, khalaqalahum qudrah, sekira-kira telah menciptakan ya Allah bagi mereka akan kudrah, kemampuan, wa iradah, dan keinginan, wa ikhtiaran, dan pilihan. Jadi golongan ini menyatakan segala perbuatan hamba itu perbuatan hamba sendiri, bikinan hamba sendiri. Kenapa? Karena Allah telah membiarkan mereka untuk melakukan itu. Artinya Allah menciptakan kudrah, Allah memberikan kemampuan kepada mereka, memberikan iradah, keinginan kepada mereka, memberikan pilihan kepada mereka, ikhtiar. Akhirnya mereka bebas memilih pengen melakukan apapun, dan apa yang dilakukan itu perbuatannya sendiri. Fahumus sani'un wal fa'ilun laha, maka bermula mereka hamba-hamba itulah sani'un, yang membuat, wal fa'ilun, dan yang melakukan laha baginya segala perbuatan. Wa haula'i humun nafuna lil jabar, dan bermula mereka itulah mereka itu annafuna lil jabri, mereka orang yang menafikan bagi keterpaksaan, lil jabri. Wal qailuna bil ikhtiar, mereka itulah yang berpandangan, yang berkata dengan ikhtiar, artinya hamba itu ikhtiar, bebas memilih berdasarkan kudrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad atlaqa ba'dhum alaihimil qadariyah, dan sungguh mengitlakkan atau menggunakan, menyebutkan oleh sebahagian mereka, alaihim, di atas sebahagian mereka, akan qadariyah. Jadi ada orang golongan yang memberi nama kepada orang yang menyatakan bahwa hamba ini bebas ikhtiar, disebut sebagai qadariyah. Qadariyah nisbah kepada takdir. Ma'a annal musbit lil qadri wal mustahiqu li hadzal laqabi la nafiyyu, bersama bahwa sungguh orang yang menetapkan bagi takdir, dianya orang yang menetapkan bagi takdir itulah yang berhak bagi ini lakab, la nafiyyu, bukan orang yang menafikannya. Jadi orang yang menyatakan manusia itu bebas disebut qadariyah. Mestinya mestinya orang yang menafikan, orang yang menyatakan manusia ada ikhtiar, ada pilihan, ada kebebasan, disebut
sebahagian orang menyebut mereka Qadariyah. Nah, padahal mereka itu orang yang orang yang menyatakan ada takdir itu yang berhak disebut Qadariyah, bukan orang yang menafikannya. Mereka yang menyatakan bebas itu mereka menafikan takdir. Artinya tidaklah semua perbuatan hamba itu sudah ditakdirkan. Mereka menafikan takdir. Jadi orang yang menafikan takdir mestinya tidak boleh disebut Qadariyah, karena arti Qadariyah dinisbahkan kepada kadar orang yang menyatakan ada takdir. Tapi begitulah yang beredar sekarang, orang yang menyatakan bahwa manusia itu bebas disebut Qadariyah. Ma'annal musbit bersama bahwa orang yang menetapkan bagi kadar huwa sebenarnya itulah yang berhak bagi ini gelar, yaitu Qadariyah, bukan yang menafikan kadar. Tapi ini memang sudah terjadi. Jadi ada dua golongan yang akan kita bahas, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah yang menyatakan semuanya terpaksa, Qadariyah yang menyatakan tidak ada paksaan. Artinya Qadariyah itu menafikan takdir, bukan menetapkan adanya takdir, adanya paksaan. Ini baru mukadimah. Wa qad harrarna hadzal juz'a li tahriri mawdhi'an nidha'i wa halil ghamidhi min qadaya tilkal mas'alah. Dan sungguh telah kami uraikan akan ini juzu li tahriri mawdhi'an nidha', untuk menjelaskan permasalahan perdebatan. Mawdhi'an nidha' tempat terjadinya perbedaan pendapat. Wa halil ghamidh, dan untuk membuka, menguraikan semua kerumitan min qadaya, dari masalah-masalah demikian, masalah kadar dan qada. Wa ma yaduru haulaha, dan mama yang berputar ia di sekelilingnya ini masalah kadar. Minasyibahi wal aqwali wal adillah, dari segala macam syubhah wal aqwali, perkataan wal adillah, dan dalil-dalil, wa nahwiha, dan seumpamanya dalil. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberi taufik. Wa bihi subhanahu asta'in, dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala aku minta tolong. Ini kata muallifnya rahimahullahu ta'ala. Mukaddimah dulu, baru kita lanjutkan ke dalam isi. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.